Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Sabtu pagi yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah pagi hari ini ada saudara kita tamu yang dari jauh dari Bandung, silaturahmi yang kedua kalinya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abi Fahri yang pada saat ini dengan timnya silaturahmi ke Masjid Muthahirin di pimpinan ranting Muhammadiyah Mitian. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, untuk itu mari pengajian ini kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sekali karena biasanya pembacaan HPT 10 menit, tapi karena Pak Kusmanto itu masih kurang sehat, jadi tadi malam sudah kirim file untuk akan dibacakan, tapi ternyata kurang sehat, jadi masih batuknya masih, suaranya kurang jelas, sehingga tadi pamit dengan saya untuk mohon izin untuk pagi hari ini tidak bisa menyampaikan HPT yang telah disiapkan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, langsung saja nanti dari Ustadz Abi Fahri untuk langsung, karena Ustadz yang pertama Pak Kusmanto kurang sehat jadi izin. Langsung saja monggo kepada Ustadz Abi Fahri dan timnya, apabila yang ada di depan monggo untuk kami persilahkan dan matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya masih kurang semangat jawab salam. Kayaknya butuh dikasih doa dulu. Mumpung Ustaz kita Abi Fahri lagi dalam kondisi safar. Jadi orang-orang yang dalam kondisi safar itu ada insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Ya, kita doakan. Ya, mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, dititipkan anak cucu keturunan yang soleh-solehah, hafizah. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, dititipkan oleh Allah rezeki yang berlimpah dan berkah. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, dilunasi hutangnya oleh Allah. Mungkin kencang semangatnya. Dan mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, diberikan jodoh oleh Allah. Kok amin lagi? Memang pernah ada lagi Pak? Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bagaimana kabarnya ayah bunda, abang kakak semuanya pada pagi hari ini? Biasanya kalau udah semangat ini enak menerima materinya. Ya, mudah-mudahan materi kita pada hari ini tentang antara qanaah, zuhud dan kaya. Siapa yang di sini pengen kaya? Cuma satu doang yang angkat tangan. Allahu Akbar. Saya tanya sekali lagi, siapa yang di sini pengen kaya? Katakan saya. Oh, semua pengen kaya ya?
Siapa yang kesini pengen miskin? Kaya apa dulu nih Bu? Hah? Kaya hati. Tidak mau kaya harta? Hah? Cukup. Emang hidupnya udah cukup? Alhamdulillah cukup lah kalau ada ketika ada uang cukup beli mobil itu ya Bu ya. Cukup berangkat umroh itu ya Bu ya. Insyaallah. Nah baik, insyaallah pagi ini kita akan membahas antara qanaah, zuhud dan juga kaya. Apa sih bedanya? Terus bagaimana sih dalam kehidupan sehari-hari kita? Terus apa sih? Bagaimana contohnya Rasulullah gitu ya? Nah kita akan insyaallah akan bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang datang pada hari ini Allah berikan semuanya ilmu apa yang kita bahas pada hari ini. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Maka sebelum itu izin ayah bunda bapak kakak semuanya yang hadir pada hari ini. Ayah bunda bapak kakak semuanya hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Percaya atau tidak? Percaya. Kenapa dipilih oleh Allah? Sebanyak-banyaknya warga masyarakat yang ada di Nitikan. Ya, Nitikan ini bapak, ibu, abang, kakak semua yang dipilih oleh Allah untuk hadir di Masjid Mutahhir Nitikan ini. Maka bersyukur kita rasanya kalau udah dipilih sama Allah. Bagaimana rasanya kita dipilih presiden datang ke Istana Negara? Gimana rasanya Bu? Senang. Nah maka kesenangan itu, haru itu datangkan pada hari ini biar enak nanti menerima materinya. Oke. Nah sebelum itu mohon izin ayah bunda abang kakak yang ada di belakang boleh penuhkan dulu di soft yang di sebelah kiri saya. Nah minta penuhkan dulu. Boleh di belakang dirapatkan di sini. Yang ayah-ayahnya boleh agak maju. Kalau ibaratkan sholat itu sufufakum, nah itu udah otomatis maju semuanya. Ibaratkan sholat kalau rapat jamaahnya belum rapat, maka belum juga mulai kita sholatnya. Nah maka izin ayah bunda atau kakak saya untuk maju dulu terlebih dahulu ya, maju untuk keberkahan ilmu kita pada pagi hari ini. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap jadi orang kaya? Sudah siap menjadi orang yang qanaah? Sudah siap menjadi orang yang zuhud? Insyaallah. Baik. Sebelum itu, mari tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan teriakan takbir kepada Ustaz Abi Fahri Al-Hanrabani. Kami persilakan. Takbir! 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 Sama ini biar direkam agak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan hingga akhirnya Anda menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang ibu, seorang istri. Mudah-mudahan suatu hari nanti dengan orang tua, dengan orang-orang yang dicintai dalam kehidupan di dunia ini, kembali dikumpulkan di surga sekeluarga. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi contoh teladan bagi pemimpin orang-orang yang beriman, khususnya anak-anak kita yang kini telah terlahir dari rahim istri tercinta. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi manusia yang berakhlak Al-Quran. Apa kabar semuanya hari ini? Nah, Abi ingat ya, Januari kemarin Abi datang pertama kali. Abi sudah ajarkan kalau ditanya apa kabar semuanya hari ini, maka ucapkan dengan gerakan tubuh, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes,
yes, yes. Nah, bisa? Ini untuk membantu kesehatan jantung Anda, kesehatan tubuh Anda, biar daya imunnya tetap terjaga. Karena Abi lihat ini usianya sudah banyak di atas usia 70 tahun. Mudah-mudahan kalaupun ada yang tutup usia, husnul khotimah. Amin ya. Baik, saya sapa kembali. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. Ibunda, ayanda semua, saya mengucapkan terima kasih untuk DKM kita yang dimana mungkin saya saat ini hadir tepatnya menggantikan seorang ustadz. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan rezeki, diberikan kemudahan kesehatan, dan keluarganya selalu dilindungi, dijaga sama Allah. Dan saya hadir izin mohon melanjutkan saja sebuah materi hasil penelitian saya selama 20 tahun. Jadi baru launching beberapa hari yang lalu sebuah program yang berjudul Satu Atap Satu Jiwa. Banyak orang berumah tangga satu atap tapi tidak satu jiwa. Itulah kenapa muncul salah satu materinya membahas tentang antara qanaah, zuhud dan kaya. Mudah-mudahan ibunda dan ayanda semua yang sebelumnya dapatkan materi ini, mereka katakan terlambat kami dapat materi ini. Namun sebenarnya materi ini udah pernah kami dapatkan, tapi ketika Abi memaparkan, kok bisa jadi begini ceritanya. Dan alhamdulillah yang hadir di sini adalah orang tua yang telah mengalami pahit, asam, manis, garam kehidupan. Mudah-mudahan Anda menemukan jawaban kenapa saat ini ada di antara kita merasakan fenomena kok ada anak-anak hubungannya dengan satu dengan yang lain kok nggak hangat ya. Kenapa kok terjadi ada ustadz yang satu dengan ustadz yang satu kok saling nggak suka ya. Kenapa sih di dalam masjid ada orang yang masih muda menilai dan prasangka dengan saudaranya sendiri. Kenapa ada orang yang dulu berteman bersahabat kini berpisah. Mereka nggak mau lagi satu lembaga. Kenapa sampai saat ini hidupku kok nggak ngerasa bahagia ya? Saya temukan selama 20 tahun penelitian yang mudah-mudahan hadirnya materi ini itu salah satu alasan mungkin kenapa kita dihidupkan. Saya tidak tahu Pak, kenapa Bapak nggak meninggal sama seperti teman-teman yang lainnya? Kenapa kok masih hidup saat ini? Jangan-jangan masih ada tanggung jawab kita yang belum selesai. Oleh karena itu, biar berkah, mari kita mulai kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai yang pertama tentang materi qanaah ini. Sebenarnya energi materi ini dia berlawanan. Saya perhatikan dulu. Materi ini saya lihatkan sebuah perasaan yang muncul saat ini. Coba ya. Qanaah versus kaya. Jadi saat ini saya ini dalam kondisi taubat Pak. Selama 20 tahun saya itu memberikan pendidikan motivasi tentang sukses dan kaya. Karena saya adalah trainer pengembangan SDM di Indonesia. Memberikan motivasi mulai dari usia anak-anak, guru, sampai para dai-dai di Indonesia tentang sukses dan kaya. Tapi hari ini saya tarik kembali. Kenapa? Nah ini yang Anda harus dengarkan, Anda temukan. Saya tarik kembali. Saya nggak mau lagi motivasi orang untuk sukses, untuk kaya. Walaupun saya saat ini merasakan berkecambuk sekali Pak. Karena kondisi Indonesia saat ini
motivasinya masih memberikan motivasi semangat kepada orang lain, termasuk anak-anak kita, cucu kita. Bagaimana dia menjadi orang yang sukses dan kaya. Tapi hari ini, dari pemateri peserta sebelumnya yang mendengarkan, mereka terkejut atas apa yang saya sampaikan, karena saya menarik itu dan alasan saya, alhamdulillah tidak ada yang kontroversi tentang alasan saya. Justru alasan ini membantu ibu bapak semua, terkhusus tentang kaya. Dai-dai kami di Indonesia pun, rekan-rekan sahabat saya pun memberikan motivasi Islam itu harus kaya. Anda di antara ibu bapak saat ini mendengar itu, Muslim itu harus kaya. Betul? Anda mendengarkan motivasi itu? Sekarang saya mau tanya kembali, Pak. Apa dalilnya? Saya ingin tanya ini dan Anda harus jawab saya dengan jujur. Metode hari ini sebagai orang psikologi kejiwaan, saya nggak akan ngasih ceramah, Pak. Tapi saya ingin bertanya ke Bapak. Mudah-mudahan ini asbab hidayahnya. Apa dalilnya? Muslim itu harus kaya. Dan saya selusuri seluruh pendapat para guru-guru yang ada di Indonesia tentang alasan-alasan ini. Salah satunya apa? Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Betul, Pak? Dengan kaya kita bisa bantu orang, bisa dengan sedekah, bisa dengan ini. Bermanfaat ya, bukan kaya. Karena orang hidup untuk bermanfaat, apakah harus kaya, Pak? Apakah untuk hidup bermanfaat harus kaya? Tidak juga. Ternyata seorang anak bantu orang tuanya aja itu udah bermanfaat, Pak. Mereka menyapu, mereka membersihkan rumah, mereka menyetrika, itu sudah bermanfaat itu. Mereka jaga adiknya, mereka jaga kakaknya, mereka jaga saudaranya, itu juga udah bermanfaat itu. Ketika pergi ke masjid dia doakan satu orang, itu udah bermanfaat tuh, Pak. Doakan 5-10 orang, itu udah bermanfaat, Pak. Di umat ini kalau di masjid kita ngedoain umat, Pak, itu udah bermanfaat, Pak. Jadi berbicara tentang orang-orang yang ingin hidup bermanfaat nggak mesti kaya. Saya menemukan banyak kisah di masa lalu, bahkan termasuk dalam kisah Nabi pun, ternyata ada orang-orang yang merasa cemburu, Pak. Ya enaklah mereka tuh bisa beribadah seperti kami beribadah, mereka bisa puasa seperti kami puasa, mereka bisa berjuang seperti kami berjuang di jalan Allah. Tapi kami tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka kaya, tapi kami tidak punya itu. Tapi kabar gembiranya fakta menyampaikan bahwa Rasulullah ternyata sedekah itu tidak hanya dengan harta. Akhirnya orang-orang yang merasa tidak kaya itu senanglah, terhibur hatinya, Pak. Oh begitu ya. Ternyata sedekah itu juga bisa dengan doa. Betul? Ternyata sedekah itu juga bisa dengan zikir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Ternyata kita bisa sedekah dengan itu. Tidak mesti harus dengan harta. Itu terjawab, Pak. Namun saat ini saya menyelesaikan permasalahan para dai-dai di Indonesia. Jadi saya kemarin kasih tahu di bulan Januari, kalau ada di antara ibu bapak mendengarkan ada ustadz sedang berselisih, panggil Abu Fahri. Kalau ada orang masjid sedang berselisih, panggil Abu Fahri. Kalau ada adik-beradik kandung, bahkan satu rahim masih juga ribut warisan, panggil Abu Fahri. Mereka pahamnya karena seorang muslim itu bersaudara. Betul? Jadi kalau ada orang-orang berselisih, apalagi bawa-bawa agama, ini tak nyambung, Pak. Tapi saya coba dulu, penyebab salah satunya bahkan dalam tingkat dakwah kami ini menemukan dalam dunia dakwah pun sudah mulai ada yang terpecah belah, ternyata motifnya masalah ini, Pak. Kalau seandainya aku menjadi orang nomor 2 di lembaga ini, kapan aku kayanya? Tapi pemimpin itu pandai mengemas diri, terlihat dia tidak punya kepentingan akan harta. Terlihat dialah yang paling murni dakwahnya. Ternyata itu cuma terlihatnya. Sebelum materi ini muncul, saya meneliti dulu tentang genetika. Apa golongan darah ibu bapak semua? Bagaimana hasil sidik jari Anda?
Untuk menyatukan orang yang sedang berselisih, terkadang saya harus ambil sidik jarinya, saya ambil golongan darahnya, saya ambil rambutnya. Kenapa dalam dunia kepolisian forensik bisa menemukan pelaku pembunuhan? Sebenarnya hanya menemukan dari sejumlah data tentang sidik jari dan darah. Tapi hari ini Abi ingin coba ibu bapak semua, kalimat ini kecil Pak. Qanaah ini di Indonesia tuh nggak keren, dan bukan sesuatu yang dieluk-elukan di masyarakat kita. Sesuatu yang diangkat tidak hanya di Indonesia ini, bahkan tingkat dunia, adalah pembahasan bagaimana menjadi orang kaya. Bicara tentang qanaah ini nggak keren Pak, dan tidak banyak dai yang membahas tentang materi ini dengan dalam. Tapi saya yakin bapak-bapak sebenarnya sudah sebagian tahu apa ini qanaah. Hanya khawatirnya dalam kehidupan sehari-hari kita ini nggak sering dibahas. Yang dibahas itu tentang kerja keras, tentang sukses, tentang menjadi orang yang bermanfaat. Tapi tentang qanaah ini kenapa kok jarang? Dan saya sendiri bertanya-tanya, kenapa Allah mengecilkan kalimat ini, tidak menggaung di dunia ini, tapi orang yang mempelajari tentang makna ini paham betul dia. Ini bukan kaji biasa. Betul Pak? Nah sekarang saya buka dulu. Kalau saya mengajak ibu bapak untuk berkontraversi dengan saya paham penyebabnya. Karena guru kita ini beda-beda Pak. Bapak belajar dengan motivator pun, motivator yang satu ngomong yang begini, itu pun ada yang tak sama. Kalau Anda bertanya dengan ustadz, bertanya dengan kiai, bertanya dengan ulama, ternyata bunyinya pun beda-beda. Betul? Sekarang bagaimana hari ini saya tidak mengajak dulu belajar dengan guru-guru kita Pak. Saya punya guru saat ini, tapi saya pagi ini ingin mengajak Bapak langsung belajar dengan Rasulullah. Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Saya paham saat ini kita punya banyak guru, tapi saya juga seorang guru yang dimana merasakan kadang-kadang yang namanya manusia ini kalau berbicara suka menambah-nambahkan, suka mengurang-urangi, suka mendramatisir. Yang saya khawatirkan orang yang mendengarnya mudah banget menerima tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, biar kita nggak kontroversi, nggak ribut, boleh nggak hari ini untuk subuh hari ini aja kali kedatangan saya ingin mengajak Bapak untuk belajar langsung dari Rasulullah. Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Karena saya rasa apapun kelompok golongan manusia Muslim khususnya di Indonesia ini, kalau ajak bicara tentang Rasulullah, kayaknya kita nggak mungkin terlalu lama berdebat deh. Dah Rasulullahnya memang begitu, betul? Nah baik. Bicara tentang figur pemimpin banyak, tapi saya yakin pemimpin-pemimpin guru-guru kita, dai-dai kita, mereka semua menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan terbaiknya. Betul? Nah sekarang saya mau bicara, apakah Rasulullah itu ingin kaya? Harus Anda jawab dengan jujur. Apakah Rasulullah itu ingin kaya Pak? Gimana Pak? Tidak. Oke. Saya kadang tanya ke emak yang mendampingi suami Anda selama ini, Anda yang mendampingi anak-anak Anda selama ini, Anda juga belajar. Sekarang saya mau tanya emak, apakah Rasulullah itu hidupnya ingin kaya? Sederhana Pak. Ternyata Rasulullah tuh nggak ingin kaya. Lalu kenapa yang dirasakan oleh kami bagi seorang anak merasakan kami dituntut untuk jadi orang kaya, sementara Rasulullah sendiri nggak ingin kaya? Saya minta pertanggungjawaban ini karena saya ingin bertanggung jawab terhadap santri saya terdahulu. Saya tobat. Rasulullah saja nggak ingin kaya, lalu kita ingin kaya. Ini awal mulanya datang dari mana? Masih ingat ketika Rasulullah ditawarkan gunung jadi emas, apakah dia terima? Dia tolak Pak. Sekarang kalau saya balikan usia Anda 40 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, kalau saya tawarkan gunung itu jadi emas, Anda mau terima nggak? Nah ini yang saya maksudkan. Tentunya muncul pertanyaan sebagai orang dewasa,
Kenapa Rasulullah itu tidak mau kaya? Ini kan menjadi pertanyaan. Kenapa nggak ditanya langsung? Pernahkah Anda menyelusuri riwayat tentang kenapa alasan Rasulullah itu tidak mau kaya? Bahkan apakah Anda pernah mendengar bahwa Rasulullah itu berdoa untuk jadi orang miskin? Bahkan kalau dia meninggal, inginnya mati sebagai orang miskin. Betul. Tapi kenapa tadi ditanya, kok nggak mau mati jadi orang miskin? Kenapa nggak mau jadi miskin? Saya ingin membuka ini. Rasulullah itu berdoa ingin jadi orang miskin, Pak. Sementara kita kok malah ingin jadi orang kaya. Ternyata dicari riwayatnya kenapa Rasulullah itu tidak mau jadi orang kaya. Ternyata dia khawatir. Anda masih ingat perjalanan Isra Mi'raj itu apa saja yang dilihatkan oleh Allah kepada Rasulullah? Ternyata Rasulullah itu nggak mau kaya karena khawatir suatu hari nanti umatnya di masa depan bertengkar karena kekayaan. Dan saya pembina koruptor Indonesia, termasuk di kota Bandung itu. Ternyata motif para koruptor itu karena ingin kaya. Saya mewakili tentang bagaimana perselisihan orang merebutkan harta warisan itu, Pak, karena ternyata ingin kaya. Dan saya menyelesaikan permasalahan para dai yang berada dalam sebuah masjid tadi, ternyata ada kepentingan karena ada yang ingin kaya. Dan saya menemukan ada data tentang seorang dai yang berjuang di jalan Allah, ternyata mereka pamrih karena ingin kaya. Nah sekarang saya ingin buka fakta ini. Khawatirnya Anda saat ini memiliki anak karena dia ingin kaya, dia ingin punya rumah sendiri. Padahal uangnya nggak cukup untuk beli rumah itu secara kontan. Dia paksakan pinjam uang, ngutang sekarang dia di bank. Dan ada pula yang malah terjebak riba lagi. Kalau dibalik kisah, Bapak masih ingat nggak waktu dulu awal menikah? Pak, masih ingat awal dulu menikah? Bawaannya kan pengen punya rumah sendiri ya. Nggak enak kan tinggal dengan orang tua, nanti apa kata adik kakak kandung kita, dianggapnya kita ini masih membebani orang tua. Dan kondisi psikologi kejiwaan Anda, ketika awal Anda berumah tangga, Anda pengen punya rumah sendiri kan? Anda juga pengen punya kendaraan kan? Dan motifnya banyak, Pak. Ada yang motifnya, ya aku ingin tunjukkan kepada adik-adikku bahwa diantara kami bertiga, berempat, berlima, bertujuh, aku yang lebih sukses dibandingkan dengan yang lainnya. Kondisi psikologi. Yang kedua, dia ingin buktikan kepada teman-teman seangkatannya sekolah kuliah dulu, aku ingin buktikan ke teman-temanku, di antara kita kemarin yang lulus kuliah itu, aku yang lebih dulu sukses. Dan kami di Indonesia ini kalau kita tidak kaya itu kita tidak dihormatin orang. Saya pengen tanya, Anda pernah mengalami perasaan itu enggak? Di sini itu kalau kita nggak kaya, kita nggak dianggap orang. Akhirnya muncullah orang-orang yang minder sekarang dengan orang-orang kaya. Anda masih ingat ketika pertemuan alumni beberapa waktu yang lalu Anda diundang, ada yang tak mau datang ketemu teman-teman lama karena belum kaya. Saya lihatkan dulu dampak-dampak psikologinya, Pak. Ternyata memang Anda rasakan punya menantu, punya anak cucu pun kalau dia kaya, kayaknya gimana gitu. Tapi kalau dia susah, bahkan kami baru bahas materi pagi kemarin itu bicara tentang menantu dan mertua. Ada juga mertua yang saat ini ketika menantunya kaya kemarin dieluk-elukan, dibangga-banggakan, pandemi datang, susah menantu. Diusirnya menantunya dari rumah. Karena menantunya lah tak kaya. Saya tidak tahu bagaimana ujian Anda di masa pandemi kemarin. Nah sekarang Pak, kalau Rasulullah saja nggak ingin kaya, tapi Anda kan mikir, tapi faktanya Bu Fahri, Rasulullah itu kan kaya. Saya cek dulu, nada bicara Abi ini dibuat begitu, agar ada efek psikologi. Tapi ini jantung Anda kuat nggak? Jantung Anda kuat nggak Bu? Kalau nggak Abi turunkan aja datar, tadinya niatnya agar Anda ngerasakan kondisi emosional orang-orang yang ada hidup saat ini. Saya kembali datar saja atau saya seperti biasa saja?
Seperti gimana saya aja, saya izin dulu. Ya, karena materi saya kemarin itu kan menyampaikan tidak boleh prasangka buruk sama seorang muslim. Kalau gara-gara penyampaian saya tadi metodenya agak gimana gitu Pak, lalu Anda prasangka buruk ke saya, dosa Anda Pak. 1 jam saya mengisi materi ini, Anda prasangka saya gara-gara cara bicara saya, 1 jam ke depan dosa Anda tuh jalan terus tuh. Makanya lebih baik saya izin dulu. Saya ingin menyampaikan materi ini dengan cara saya, atau secara umumnya saya bicara pelan-pelan saja. Ibu, tentang qanaah itu pengen yang mana? Pengen yang mana Bu? Oh, pelan-pelan saja. Berarti Abi turunkan langsung ritmenya. Kita mulai kembali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah Bunda, tapi faktanya Rasulullah itu kaya. Begitu? Ya. Tapi benar nggak Bu? Ternyata Rasulullah itu kan terdengar di mana-mana di muka bumi ini dia kaya. Abi bilang Rasulullah tuh tak mau kaya, tapi faktanya dia tuh kaya. Nah, mari kita lihat Pak. Ternyata Rasulullah itu kaya bukan karena dia ingin, tapi karena pribadinya yang begini itu yang membuat dia kaya. Ada 4 yang dikenal dari sifat Nabi. 1, amanah, sidik, tablik, fatona. Betul Pak? Nabi itu kan orang pasar Pak, dia berniaga. Betul. Di sini ada orang yang bekerja di pasar, berjualan. Ada? Anda akan lebih mudah paham materi ini. Ternyata Rasulullah itu di pasar itu terkenal orang yang sidik, amanah, tablik, fatonah Pak. Semua orang pasar itu pengennya berbisnis sama dia Pak. Ingin beli sesuatu itu sama dia Pak. Inginnya bermitra sama dia Pak. Kalaulah Rasulullah, seluruh orang pasar itu berpikir seperti itu, otomatis orang pasar itu semuanya datang ke Rasulullah. Betul Pak? Akhirnya itulah yang membuat keuangan perekonomian itu numpuknya di Rasulullah. Betul? Itulah yang membuat dia kaya, bukan karena dia ingin. Sampai di sini dulu. Paham di bab ini Pak? Ya, karena pribadinya yang jujur tadi, yang dapat dipercaya tadi, yang amanah tadi, yang cerdas tadi, yang tablik menyampaikan tadi Pak, orang-orang seneng banget sama dia, apalagi bisnisnya suka dilebihkan. Betul? Akhirnya otomatis seluruh orang-orang itu bermitranya. Enggak dengan yang ini, enggak dengan yang ini, enggak dengan ini. Kalau yang ini itu pelit, kalau yang ini itu suka tuh main-mainkan timbangan. Kalau yang ini itu enggak dapat dipercaya, utang aja belum dibayar. Tapi kalau Rasulullah, semua orang perginya ke sini. Ini yang membuat otomatis pusat perekonomian itu adanya di Rasulullah. Itu yang membuat Rasulullah itu kaya, bukan karena dia ingin. Itu fakta. Betul? Saya coba dulu bicara dari hati Anda. Apakah kisah itu betul? Oh, saya mulai merasakan dalam dunia dakwah ini, kami para sahabat di dalam dakwah mulai berlomba-lomba untuk jadi orang sukses dan kaya agar bisa bermanfaat. Karena kami ingin seperti sahabat Nabi. Nanti dulu. Sekarang nih rupanya ada semangat sahabat Nabi rupanya. Kalau memang punya semangat sahabat Nabi, sekarang saya mau tanya, apakah di zaman para sahabat dulu, para sahabat berlomba-lomba untuk jadi orang kaya? Harus jawab dengan jujur. Anda terkenal siapa yang paling kaya di zaman Nabi? Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling kaya ketika track recordnya diurut tuh. Tapi fakta menceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf dia ingin miskin. Itu fakta lagi.
Untuk membuktikan itu, dia sedekahkan seluruh hartanya. Tapi yang terjadi apa? Malah tambah kaya. Karena konsep sedekah itu Allah tambahkan. Betul? Ada yang ingat Rasulullah ketika Abdurrahman bin Auf ketika berbisnis kurma, dia beli kurma yang busuk. Ada yang pernah dengar itu? Dia saking ingin miskinnya tuh, biarlah aku beli yang busuk-busuk aja. Ternyata malah bertambah hartanya. Dan riwayat semua menyampaikan hal yang serupa. Abdurrahman bin Auf gagal jadi orang miskin. Di sini ada yang gagal jadi orang miskin. Saya mau tanya dulu, di sini sudah ada cerita bapak-bapak di sini kemarin dan coba untuk miskin tapi nggak miskin-miskin, ada? Ada Pak? Ada? Oh, sahabat siapa lagi? Anda tahu sahabat kita lagi ya siapa? Umar? Baik. Bukankah sudah dibuktikan bahwa dalam kisahnya Umar itu hidupnya sangat sederhana walaupun dia kaya? Betul Pak? Ayo. Siapa lagi? Tentang Utsman. Bukankah juga demikian? Mereka tidak hidup dengan bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Betul? Baik. Nah sekarang saya ingin mencoba energi sahabat ini Pak. Karena kami mendampingi orang-orang yang bersahabat kemarin jadi teman baik. Tiba-tiba mereka berpisah gara-gara masalah ini. Adakah di antara Anda yang sakit hati dengan teman Anda, akhirnya Anda tidak berbisnis lagi dengan dia sampai saat ini? Bahkan tidak hanya tidak berbisnis, Anda tidak punya hubungan baik lagi dengan dia gara-gara masalah kekayaan kemarin. Ada mengalami ini? Adakah di antara Anda yang saat ini punya pengalaman bermasalah dengan harta warisan keluarga hingga akhirnya hubungan adik-beradik kandung tak bagus, tak hangat gara-gara merasa pembagian kemarin itu tidak adil? Adakah di antara Anda belum Anda meninggal dunia, anak itu udah menyebut-nyebut tentang pembagian harta warisan? Belum mati Anda, mereka udah bahas tentang harta warisan. Adakah di antara Anda yang saat ini punya utang? Angkat tangan. Ayo. Nah. Oh, sebelum Qanaah dibahas oleh Abu Fahri tahun ini, tahun beberapa sebelumnya orang sedang membahas tentang zuhud. Akhirnya itulah yang motif membuat para sahabat-sahabat kami dalam dunia dakwah berlomba-lomba ingin jadi orang zuhud. Ternyata untuk ilmu zuhud ini dia menuntut sesuatu. Yang disebut zuhud itu Bunda, orangnya tuh kaya, lalu hidupnya sederhana. Itu yang disebut zuhud. Tapi kalau kamu memang miskin, gaya hidup kamu begitu, ya karena memang miskin, bukan zuhud. Jadi zuhud ini menuntut orang berlomba-lomba kaya dulu, baru hidup sederhana. Ada di sini kemarin sedang bangga banget tuh, aku sekarang jadi orang zuhud. Nah, karena dia memunculkan sifat itu, alhamdulillah lah, aku tak hidup seperti sahabatku yang lain tuh. Akulah zuhud sekarang. Siapa bilang aku tak lebih baik dari dia? Cuma aku aja tak nampakkan bahwa aku ini orangnya zuhud. Oh, ada motif rupanya. Sekarang Abi nanya, ada di sini di antara bapak yang merasa dirinya zuhud? Nah, kalau ada enak orang masjid. Kalau zuhud berarti dia orang yang senang bersedekah, Pak. Balik lagi tentang apa tadi? Zuhud dan qanaah. Sekarang Bunda, kalau memang dulu Rasulullah tidak mencontohkan hidup untuk jadi seperti itu, tapi ternyata dia kaya, kita udah paham faktanya pembentukan pribadi. Pak, saya cek dulu ya, 4 sifat Nabi. 1 apa tadi? Sidik. Apa artinya? Apa Pak? Apa artinya Bu? Hah? Apa Pak? Arti sidik Pak? Hah? Benar, jujur ya. Nah, kita udah punya sifat itu enggak? Coba perhatikan indahnya Pak. Ternyata Rasulullah mencontohkan 4 sifat itu untuk sukses. Nah, ketika berbicara tentang qanaah sendiri, apa itu qanaah? Nah, kita udah tahu tentang kaya, kita tahu tentang zuhud. Sekarang Abi mau tanya, apa itu qanaah?
Menerima apa adanya. Cakep, Pak, ya. Mungkin versi bapak-bapak di sini beda. Apa itu qanaah, Pak? Hah? Oh, ada lagi? Ya. Apa itu qanaah? Ada yang mau buka kitab, mau buka tafsirnya boleh. Apa itu qanaah, Pak? Ayo. Ayanda, apa tuh qanaah? Terima. Masya Allah. Apa lagi? Berterima kasih. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Apa tuh qanaah, Pak? Saya khawatirnya kita bicara qanaah, Bapak tak tahu qanaah. Apa tuh qanaah? Terima kasih. Terima. Apa tuh qanaah? Terima kasih. Terima. Apa tuh qanaah, Pak? Apa adanya. Apa adanya. Nah Bunda, nah ini yang Abi kaget di Indonesia itu. Ternyata orang memahami qanaah ini beda-beda. Jadi benar nggak kita nih tahu tentang qanaah? Karena beda-beda, jadi ini jadi nggak keren. Qanaah itu Pak menerimo, nerimo kata orang Jawa. Saya lagi di Jawa nih ya. Qanaah tuh nerimo. Apapun yang dikasih Allah tuh terima. Qanaah itu merasa cukup. Apapun yang dikasih Allah itu alhamdulillah. Qanaah itu bersyukur, karena dengan itulah ditambahkan nikmatnya. Itu yang disebut qanaah. Pak, Bapak dulu punya istri qanaah enggak? Ketika bawa uang sekian, alhamdulillah. Ternyata lagi susah sulit kemarin, Pak. Ya begitu bersyukur, Pak. Insya Allah ditambahkan nikmatnya. Ketika kemarin dapat rezeki mungkin tak sesuai keinginan, cukup, alhamdulillah. Sekarang coba Bunda bayangkan, jangan saya bicara tentang Anda dulu, saya bicara tentang anak Anda. Kalau dia menjalani hidupnya dengan cara seperti itu, Pak, ketika menjalani hidup hari ini, dapat rezeki yang dikasih Allah saat ini segini, Pak, maka dia terima dengan lapang dada. Lalu dia ucapkan, alhamdulillah, cukup. Ketika itu dia dapatkan, dia pun bersyukur, maka terasa ditambah nikmatnya. Nikmatnya macam-macam, ada dengan kesehatan, ada dengan rezeki, ada diberikan ketenangan. Ayo Pak, betul? Inilah sebenarnya yang diajarkan di dalam Islam itu. Ternyata Islam tidak ada dalil yang menceritakan, mengajarkan kita untuk kaya, tapi tentang qanaah. Hanya materi ini, saya tidak yakin Anda mau bisa menjalaninya. Saya cek dulu ke para istri Anda, Pak ya. Izinkan saya cek dulu. Ternyata suami Anda pulang nanti, rezeki yang dibawa jauh banget dari yang sebelumnya. Saya pengen tahu apa respon Anda yang pertama. Kenapa kok segini? Mana cukup? Sekolah anak aja udah berapa sekarang, Pak? Saya pengen tanya, apakah ada pribadi Anda kayak begitu? Ya realistis aja lah, Pak. Mana pula uang segini itu cukup untuk sehari-hari? Saya pengen tanya dulu, Anda seperti itu enggak? Tapi saya mau cerita dulu tentang anak gadis Anda. Dia udah menikah sekarang. Suaminya uangnya segitulah cuma. Tapi anak gadis Anda itu ketika suaminya pulang dengan rezeki yang dikasih Allah tuh, ekspresinya apa? Alhamdulillah Pak, cukup. Insya Allah Allah tambahkan nikmatnya. Kalau anak Anda pribadinya seperti itu, Anda pengen banget nggak? Atau Anda nggak pengen? Kenapa? Karena orang-orang yang qanaah ini, mohon maaf Pak, hidupnya tuh biasa aja. Terkenal tidak, kondang tidak, nampak hebat, nampak kaya pun tidak. Sementara kan kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita punya menantu yang nampaknya miskin tuh, tak punya apa-apa, kayaknya tak dianggap.
Tapi kalau dia punya mobil mewah, punya rumah sendiri, banyak duitnya ngasih-ngasih, kayaknya nak nempel aja semua orang. Apa Anda siap punya menantu yang hidupnya qanaah? Saya ingin tanya dulu ke Anda. Karena saya mendengarkan perasaan para ibu-ibu yang ekonominya lemah, ternyata punya menantu memang segitu aja lah rezekinya. Mereka satu keluarga tuh minder ketemu orang kaya. Tapi sekarang saya mau tanya ke ibu bapak semua. Kalau anak Anda hidupnya qanaah, menantu Anda juga demikian hidupnya, apakah Anda sebagai orang tua nerima? Kami menemukan penyebab orang-orang ingin kaya itu salah satu keinginan mertuanya, Pak. Kenapa kok kerjamu begini-begini aja? Berapa gajimu? Kok segitu gajinya? Nah, saya khawatir anak-anak kita tidak bisa hidup qanaah karena orang tua yang menuntut mereka untuk hidupnya sukses dan kaya. Dengan begitulah bisa buat aku bangga. Sekarang saya coba balik 4-5 anak Anda, mungkin ada di antara mereka tuh tak sekaya anak pertama Anda. Tak sekaya juga dengan adik kandung Anda sendiri. Akhirnya karena merasa anak ini keinginan orang tuanya ingin aku sukses berhasil, anak-anak itu pun berjuang Pak untuk jadi orang kaya. Tak jadi orang qanaah. Karena keinginan orang tua bukan jadi orang qanaah, tapi jadi orang kaya. Kalau dibalik-balik lagi, saya melihat reaksi ibu bapak sedang mikir, apakah aku ini orang tua yang ingin anakku kaya? Nah, ayo sekarang. Kurasa-rasa enggak juga, Bi. Alhamdulillah. Tapi jangan-jangan astagfirullahalazim. Itulah mungkin anakku kenapa terjebak utang riba tuh. Karena mungkin dia ingin bikin aku bangga. Dia ingin tunjukkan dirinya tuh berhasil. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Ayo, tentang qanaah ini. Bunda udah siap hidup qanaah? Udah siap belum? Hidup qanaah, saya cerita dulu tentang Rasulullah. Apakah Rasulullah meninggal dunia meninggalkan harta benda yang banyak, Pak? Bahkan baju besinya saja tergadaikan buat mengurus jenazahnya. Betul? Coba lihat energi kita. Jangan-jangan kita ini semua sedang berpikir sebelum tutup usia ingin meninggalkan anak kita dengan kondisi hartanya ada. Minimal biar dia tak susah nanti. Saya khawatirnya ada di antara kita yang motif dalam hidup ini gimana punya rumah, punya tanah, yang satu untuk anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, hingga akhirnya nanti kalau aku mati, nah mereka tak berkelahi lah. Ternyata faktanya orang tua berjuang, bekerja keras, pengennya harta benda itu bisa manfaat, malah ribut dia. Dan di penjara saya menemukan ada anak yang bunuh saudara kandungnya sendiri gara-gara ini, Pak. Betul. Nah, atau jangan-jangan ibu bapak mulai merasakan lah, mulai nampak tanda-tandanya, Bi. Nah, ini usia orang-orang yang mulai meninggalkan harta bentar lagi. Ya. Gimana, Pak? Kira-kira Anda meninggal dunia nanti harta Anda itu akan menyatukan keluarga atau malah memecah belah keluarga? Saya tidak tahu cerita nantinya nih. Apakah harta yang Anda tinggalkan itu benar-benar membuat anak-anak ini menjadi tambah soleh-soleha, atau malah mereka hidup masing-masing? Karena saat ini boleh jadi ada di antara kita adik beradik kandungnya lah jarang jumpa sekarang, lah jarang silaturahim sekarang. Bahkan mungkin ada hidupnya lah masing-masing sekarang. Yang susah-susah, yang kaya-kaya. Ternyata yang miskin takut ke yang kaya, takut dia berpikir nanti aku berharap bantuan dia pula, aku tak mau, aku ini kakaknya. Akhirnya saling jaga. Nah, coba kita evaluasi lagi. Mama, kalau mama ingin suami mama qanaah, kayaknya dia nggak akan mikirin
Harta gimana gitu, Ma? Apa Mama mau? Karena kalau qanaah itu bawaannya pengen sedekah, Pak. Ada kisah Rasulullah itu ketika dia sholat, dia ingat di bawah bantalnya masih ada uang 2 dinar. Akhirnya terpikirkan sama dia, mengganggu, Pak, di dalam sholatnya. Dia pulang ke rumah, dia tanya istrinya, dia minta, aku ingin sedekahkan, jangan sampai ketika aku meninggal dunia masih ada harta yang kusimpan. Oh, subhanallah, tentang qanaah. Bapak tahu kenapa Abdurrahman bin Auf itu dia ingin jadi orang miskin, Pak? Ternyata ini alasannya. Saat berkumpul dengan Rasulullah, sahabat ini mendengarkan Rasulullah menyampaikan bahwa nanti yang terakhir kali masuk surga di antara kita adalah Abdurrahman bin Auf. Loh, kaget para sahabat yang lain, dia kan banyak sedekah selama ini, kok malah dia pula? Karena ternyata saat dihisap nanti hartanya lama sekali. Abdurrahman bin Auf telah melihat para sahabatnya masuk ke surga, dia masih di belakang. Bahkan dia iri menangis, Pak, ketika ada orang yang hidupnya tak ada apa-apa di dunia ini, malah dia masuk ke dalam surga. Dialah orang miskin itu. Itulah kenapa doa itu muncul, matikan aku dalam keadaan miskin. Itulah yang membuat Abdurrahman Auf menangis, Pak, kenapa dia akhirnya ingin jadi orang miskin. Saya ingin menyelamatkan teman-teman saya di dakwah. Jangan kita berkelahi gara-gara tentang harta, gara-gara tentang permasalahan ekonomi. Kita ini kan pendakwah, Pak. Kita kan orang masjid. Dalam orang masjid ini kan ilmunya sama, Pak. Apapun yang Allah kasih, terima. Apapun yang Allah berikan, alhamdulillah, cukuplah. Alhamdulillah. Apapun yang telah terjadi, kita syukuri, biar jangan sampai rugi kita. Karena kalau kita syukuri, Allah janjikan ditambah nikmatnya. Pak, saya kasih kata kunci karena Bapak sampai di usia ini. Bukankah Bapak sudah tahu bahwa dunia ini cuma senda gurau saja? Cuma sandiwara. Kehidupan di dunia ini cumalah kesenangan yang menipu, dan diberikan rasa takut, kekhawatiran akan rezeki, harta, buah-buahan, dan yang lainnya. Betul, Pak? Dan ketika meninggal dunia nanti yang kita bawakan cuma kain kafan. Yang menariknya, Anda pun pernah mendengar Rasulullah menyampaikan, tinggalkanlah keluargamu dalam keadaan aman. Aman ya, bukan kaya. Aman, Pak. Sekarang saya ceritakan tentang makna aman ini. Ternyata Rasulullah faktanya tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan takwa. Wah, ini menarik. Apa tuh takwa, Mak? Mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kenapa fokusnya ke sini, Pak? Karena yang Anda takutkan anak jadi malas itu terjawabnya di sini. Wah, kalau Abu Pari menceritakan tentang qanaah, nanti anak-anak itu tak semangat bekerja. Nanti mereka tuh tak mau bekerja keras lagi. Oh, bukan itu, Pak. Anda salah paham. Anda salah paham. Ternyata yang dimaksud takwa itu mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk bekerja. Jadi jangan Anda pikir qanaah itu membuat Anda tidak bekerja. Itulah perintah, Pak, wajib hukumnya. Di dalam Al-Quran itu seorang suami diperintahkan menafkahi keluarga. Itu udah perintah, Pak. Seorang muslim itu diperintahkan selesai mengerjakan pekerjaan yang satu, maka kerjakan yang lainnya. Itu perintah. Bekerjakanlah kalian dengan bersusah payah. Itu juga perintah. Bertebaranlah kalian di muka bumi, jemputlah rezekiku. Itu juga perintah.
kita. Jadi bukan bicara qanaah lalu membuat kita itu tidak melakukan takwa. Oh tidak, makanya saya tidak terlalu membahas tentang kerja keras, tentang semangat. Itulah kewajiban. Itu satu kewajiban termasuk masalah qanaah ini. Jangan-jangan sampai-sampai ketika kita kaya, kita lupa dengan qanaahnya. Oh iya, saya mau nanya, apakah Allah minta Anda untuk jadi orang kaya? Atau Allah minta Anda untuk jadi orang qanaah? Mana perintah yang benar? Ayo Pak. Apakah Allah memerintahkan Anda untuk jadi orang kaya? Atau memerintahkan kita untuk jadi orang yang qanaah, menerima apa yang Dia kasih, bersyukur dengan apa yang Dia berikan? Apakah seperti itu? Itu dia. Good. Sekarang Abi mencoba untuk bagaimana kita dengan anak menantu tutup usia dalam qanaah. Cuma resikonya karena kita hidup di Indonesia ini, orang banyak menghargai orang karena dia kaya. Boleh jadi Anda dan termasuk anak cucu keturunan Anda tak dihargain orang karena dia tak kaya. Kalau seandainya hidup kita ini Mama masih sibuk mikirin kata orang aja, kapan kita bahagia? Lebih baik kita fokus hidup saat ini apa kata Allah jalah. Akan enak tuh Pak. Kata Allah, hiduplah dengan qanaah. Ya sudah. Tapi kalau dengar kata tetangga, siapa dia? Oh, orang kaya baru. Oh, tersinggung hati. Mama, siap jadi istri yang qanaah? Nanti suami itu senang sedekah loh. Kan nggak akan cukup tuh untuk muncullah orang-orang yang sebelum materi ini muncul, dia bilang, aku nih tidak pengen kaya, cukup. Nah saya cek dulu Pak, cukup versi Bapak ini gimana? Ya saat punya rumah cukup, saat pengen punya kendaraan cukup, saat pengen punya makan cukup, saat nyekolahkan anak cukup. Itu bukan cukup, namanya itu banyak keinginan. Ini beda Pak, beda. Bapak masih ingat kisah tentang Rasulullah? Dia menggunakan kerikil untuk disimpan di bagian perutnya Pak. Lah sampai seperti itu hidup belum? Lah sampai seperti itu belum? Mau hidup qanaah? Kalau Anda butuh dalil, saya lihatkan dalil-dalilnya. Saya tidak menyampaikan tentang dalil-dalil dari tadi, hanya untuk memastikan saya waktunya singkat. Orang ngasih training, public speaking, the power of influence, leadership, itu selama 2-3 hari Pak. Untuk menciptakan orang jago bicara. Untuk menciptakan orang jago memimpin. Saat ini saya bikin pelatihan itu selama 2 hari untuk membuat orang pastikan dia baliklah siap hidup qanaah Pak. 2 hari. Sementara saya cuma dikasih 1 jaman. Hingga akhirnya kalau Anda pikir-pikir, saya kasih ya, saya tawarkan Anda pelatihan kepemimpinan dengan pelatihan qanaah. Anda pilih mana? Apa Anda pikir menjadi qanaah itu mudah apa? Hah? Ayo. Ayo Mama. Mama udah siap punya suami qanaah? Siap punya anak Mama qanaah? Ya, khawatirnya anak Mama yang miskin tadi itu kecil hati. Mama tuh kalau dengan kakak tuh ya, dengan abang tuh kayaknya perhatian betul, dengan sayang. Tapi kalau aku yang susah nih mah, kayaknya Mama tuh. Nah, mungkin anak-anak mulai merasa begitu, dibanding-bandingkan gitu. Tengoklah kakak kau tuh, tengoklah dia tuh, sedih dia mah. Tapi kalau Mama reaksinya begini, maafkan adik ya mah, nggak bisa seperti kakak. Ya alhamdulillah nak. Duh tenangnya. Anda pernah dibanding-bandingkan oleh orang tua Anda? Sakit mah. Sekarang dah lah Pak. Kita ingin kembali lagi karena memang hidup ini ada awal dan akhir.
Karena memang hidup ini cuma senda gurau, perhiasan ini cuma menipu, Pak. Marilah kita balik ke kehidupan yang sebenarnya telah dikonsep oleh Rasulullah itu menyempurnakan akhlak manusia. Makanya akhirnya ketika berbicara tentang kaya ini, Pak, Allah tuh tak minta kekayaan kita soalnya, Pak. Tapi dia minta kau nerima ndak apa yang aku kasih. Kau bersyukur ndak dengan apa yang telah kuberikan. Kau merasa cukup ndak? Bukankah telah aku berjanji kepada kalian, aku tidak akan pernah menganiaya manusia, aku tidak akan pernah menzolimi manusia, rahmatku lebih besar daripada hukumanku padamu. Masya Allah, cintanya, sayangnya Allah. Bahkan Allah telah menjamin rezeki kita. Sebelum tuntas rezekimu, kamu nggak akan mati. Benar, Pak? Nah, akhirnya izinkan Ustadz Anip ya, kita review beberapa slide biar Bunda paham juga. Ini untuk training saya lihatkan. Ini untuk training, tapi saya lihatkan ke Anda data-datanya. Ini dia. Mulai dari pertanyaan ini bisa biasa tanya. Ada yang punya utang? Kalau kemarin itu Bunda, saat awal Anda tuh berhutang, reaksi pertama Anda ketika mengalami sebuah kondisi, alhamdulillah. Cukup, Pak, subhanallah. Kita doa kalau minta dimudahkan. Utang ini tak terjadi. Tapi kalau aku kemarin utangku kena musibah. Nah, ada yang utang karena musibah kemarin? Ada? Lanjut, Pak. Yang pernah bertengkar dengan saudara masalah warisan ada di sini? Coba angkat tangan dulu. Banyak, Pak. Mudah-mudahan selesai ya Pak ya, insya Allah. Lanjut Pak. Ada yang merasa tidak percaya diri dengan orang lain karena nggak kaya? Bahkan dengan adik kandung sendiri Pak, dengan saudara kandung sendiri. Baik. Ada yang merasa tidak dihargai karena dirinya lebih miskin kayaknya? Banyak. Baik. Apakah Anda pernah merasa tidak ingin ketemu orang ketika belum bayar utang? Ana Pak. Waduh, dampak-dampaknya kalau nggak hidup qanaah tuh kayak gini Pak. Ya, lanjut. Ada yang merasa ditinggalkan karena sudah tidak punya harta lagi untuk disedekahkan. Dulu waktu kaya bisa bantu orang, sekarang udah nggak bisa ngasih apa-apa lagi. Baik. Ya, kalau begitu, apakah Anda pernah mendengar tentang qanaah? Ini harus kuat dalam pikiran kita sekarang. Jadi kalaupun ayanda tutup usia, hambaku ini tutup usia dengan qanaah. Dirinya selalu merasa cukup dengan apa yang kuberikan. Dia bersyukur dengan apa yang telah kuberikan. Kan enak. Mau anak ada tak ada, alhamdulillah. Ya Pak, mau makan enak atau tak enak, alhamdulillah. Mau istri cantik atau tidak, alhamdulillah. Mau nasib sampai dulu lah kerja keras tapi tak kaya-kaya, alhamdulillah. Ternyata banyak kekayaan lebih tetangga kita kaya, kita biasa-biasa saja, alhamdulillah. Tak apa-apa mobil aku tak mobil baru, alhamdulillah. Oh kan enak tuh. Ini yang lulus tuh Pak. Jadi mohon maaf Pak ya, memang betul di luar sana ada yang melihat orang itu karena kekayaannya terhadap diri Anda, tapi saya tidak. Kan enak ya, saya tak nengok kekayaan Bapak nih. Tak Pak, Anda jangan sedih, jangan kecewa seolah-olah hidup di dunia ini cuma orang-orang kaya aja yang kayanya tuh. Enggak Pak, karena Rasulullah pun menginginkan jadi orang miskin, berdoa untuk jadi orang miskin. Saya tahu riwayatnya Pak. Usia beliau 8 tahun mulai mandiri sampai 40 tahun diangkat sebagai nabi dengan harta aset yang telah dia miliki bersama dengan Khadijah itu, di mana usia 40 tahun dia tak gimana-gimana lagi dengan harta nih, yang ada hartanya dipakai buat ngurusin umat. Betul Pak? Nah, jadi kalau bapak-bapak saat ini ingin tutup usia mencontohkan anak-anak, masih ada harta yang bisa dijual. Apa? Mau dipakai buat nabung atau disedekahkan? Ya silakan sedekahkannya untuk yang terdekat aja dulu Pak. Papa sedekahkan untuk bangun masjid karena anak menantu cucu kita ada yang mau jadi ustadz. Dah lah Papa bangun masjid tanah kita kemarin. Cakep.
Kalau Anda berikan mereka tanpa ilmu edukasi, dia jual rumah, jual mobil, habis dia sebentar, lalu tak bermanfaat lagi. Ya, lanjut. Mama, papa, qanaah versus kaya ini ya mengatasi dilema kaya, kerja keras dan zuhud. Orang tak lagi bingung. Bicara tentang kaya, itu kalaulah telanjur kaya. Ada bapak di sini yang mengalami nasib kayak Abdurrahman bin Auf, ternyata lah telanjur kaya Anda sekarang. Sebelum mendapatkan materi ini, Anda lah kaya sekarang. Ada di sini orang kaya di sini. Anggaplah Anda lah telanjur kaya. Ternyata ketika para sahabat yang kaya ini ketemu dengan Rasulullah, itulah awal mula para sahabat berbondong-bondong bersedekah untuk ngurusin umat ini. Jadi kalau Anda memang sudah terlanjur kaya, ya sudah banyak sedekah seperti kisah para sahabat, betul tidak? Nah, tapi kalau Anda yang saat ini belum kaya-kaya, Abi mau lihat wajah-wajah yang belum kaya-kaya nih. Apakah terlihat wajah-wajah yang belum kaya? Hah? Cukup. Ya. Katanya muslim itu harus kaya, kata siapa? Apa dalilnya? Saya berbicara tentang ini penting karena saya berhadapan dengan orang-orang suka banyak bicara tentang dalil, makanya saya hadapkan mereka dengan dalil. Apa dalilnya? Oleh karena itu, apakah Rasulullah ingin kaya? Makanya kita punculkan Pak pertanyaan, kata siapa? Apa dalilnya? Ini harus dibuktikan. Jangan sampai karena kita dapat satu ayat dijadikan ini sebagai motivasi, lalu kita mengedukasi ke sini. Oh jangan Pak. Khawatirnya orang malah salah paham nanti. Bermanfaat itu nggak mesti harus kaya, betul? Dan tadi saya sudah dengar, kalau bicara tentang kaya di mata Allah, bahkan dalam pandangan Islam ini sependapat, kaya yang dimaksudkan dalam Islam itu bukan kaya harta, tapi kaya, nyambung nggak dengan sifat Nabi yang 4 tadi? Nyambung Pak? Nah, oh iya, waktu Abi udah habis. Sekarang saya kasihkan kesempatan Ibu, mau saya tutup atau saya lanjutkan? Mau ditutup, mau dilanjutkan? Apa? Apa Pak? Tutup. Akhiri ya. Jadi kalau seandainya ingin yang lainnya, nanti silakan chat Abi Pari pengen materinya. Nanti ada undangan pelatihan online atau offline yang ada di Yogyakarta. Ikuti pelatihannya selama 2 hari, free untuk siapapun yang mau hadir nanti. Mudah-mudahan ada panitia kita yang buat kegiatannya di Yogyakarta ya. Nah, sebagai kesimpulan saya ingin berikan satu pertanyaan. Siapa di sini yang ingin hidup qanaah? Tung. Ayo. Ya. Yang sudah siap kita cek dulu. Siapa di sini yang sudah siap untuk hidup qanaah? Nah, apa yang Allah kasih, ucapkan alhamdulillah. Apa yang diberikan cukup dan bersyukur dengan apa yang telah dimiliki. Insya Allah, janji Allah, siapapun yang bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatku. Nah, hingga akhirnya sampailah masa perpisahan kita lagi. Ya, Abi ingin tutup dengan doa. Saya ingin doakan untuk Anda yang saat ini masih terus diuji sama Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan punggungnya, Pak, menghadapi ujian, termasuk anak menantu cucu kita. Saya juga ingin doakan untuk almarhum orang tua, mungkin gak lama dulu bersama dengan kita, bahkan tadi saya dengar ada 3 bulan cuma dengan orang tuanya, telah ditinggal meninggal dunia. Insya Allah dikumpulkan kembali di surga sekeluarga nantinya ya. Saya juga ingin doakan untuk bapak-bapak yang mungkin sudah mulai ada yang udah mulai batuk-batuk. Ya Pak, kaki sudah mulai sakit, tidak seperti dulu lagi. Ya, dengan qanaah insya Allah semua jadi indah. Dan saya juga ingin doakan Anda yang saat ini masih aja terlibat utang. Ndak usia muda, tua, masih jebutang. Saya rasa bukan nasib Anda jadi orang yang berhutang sampai meninggal dunia. Insya Allah dengan qanaah, jangan takut untuk menjual harta yang kita miliki. Kalau memang bisa untuk bayar utang, lebih baik cepat bayar utangnya. Ya, tidak ada ilmu tentang harta itu harus bertambah, bukannya berkurang. Itu motivasi.
tapi sebenarnya dahulukan bayar tanggung jawab kita, ya. Dan izinkan doakan saya untuk ibu bapak semua, mudah-mudahan semua sebelum tutup usia diundang oleh Allah ke Baitullah, menunaikan ibadah umroh dan haji sebelum tutup usia. Kalaupun tidak, mudah-mudahan dilanjutkan oleh anak menantu cucunya. Dan ibunda dan ayanda semua, kemarin Abi telah berikan buku hidup tanpa marah. Tidak ada lagi yang marah-marah, ya. Ya, kemarin juga Abi informasikan tentang sholat khusyuk. Jangan sampai nggak punya hubungan dengan Allah. Makanya Abi nanya, apa yang Allah bilang kemarin? Anda harus punya kemisteri itu, Pak, biar enak hidup tuh. Ada tentang manusia berakhlak Quran, dan ada yang terbaru, satu atap satu jiwa. Gimana nyatukan keluarga besar kita sebelum tutup usia. Jangan sampai kita meninggal, ternyata kita bersaudara kandung belum juga berbaikan. Kita punya anak menantu cucu, mereka belum aja rukun. Maka dibuatlah buku satu atap satu jiwa bagi Anda yang ingin menutup usia dalam kondisi menyatukan keluarga. Nah, oleh karena itu mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Ali, ya Ghaffar. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan hari ini sebagai jalan kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah, dengan mampu tutup usia dengan qanaah, ya Allah. Jadikan kami orang tua, anak, suami, istri yang selalu merasa cukup dengan apa yang Engkau berikan, ya Allah. Kami menerima dengan lapang dada ujian apapun yang Engkau berikan, karena kami yakin Kau takkan pernah menzolimi manusia. Berikan kami kekuatan untuk kami selalu bersyukur dengan kondisi apapun yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Jikalau seandainya menjadi orang yang miskin ini bisa menghantarkan kami ke surga-Mu, ya Allah, kami mengucapkan Alhamdulillah. Jikalau kekayaan ini menjadi kami jalan untuk bermanfaat buat orang lain, ya Allah, Alhamdulillah. Dan berikanlah kami kesempatan sebelum tutup usia, kami bisa menjadi contoh teladan bagi anak, menantu, saudara, dan keluarga kami dalam hidup yang qanaah. Kami doakan anak-anak kami sukses di dunia, juga sukses di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kami berserah diri padamu, ya Allah, atas apa yang akan Kau berikan kepada mereka. Kami yakin, ya Allah, suatu hari nanti Engkau akan memberikan apa yang telah Engkau janjikan kepada kami, surga-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, angkatlah penyakit yang ada di dalam tubuh ini, jadikan sebagai penggugur dosa-dosa kami. Berikan kami kemudahan rezeki agar kami mampu melunasi hutang-hutang kami. Berikan kami kekuatan untuk menyatukan keluarga kami. Dan ketika kami tutup usia, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Berikan kami kekuatan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman dengan teman di samping kiri kanannya. Peluk, Bu, ya, karena boleh jadi kita ini jarang memeluk saudara kita. Peluk teman yang ada di belakang, di depan Anda. Tunjukkan Muslim itu bersaudara. Mudah-mudahan berkah bermanfaat untuk kita semua. Anda yang ingin bukunya, ada panitia tuh dijual dengan harga yang murah di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau ditandatangani bisa sama Abi. Abi mengucapkan terima kasih untuk seluruh para jamaah, terkhusus untuk DKM kita. Mudah-mudahan apa yang telah terjadi di subuh hari ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Sampai bertemu kembali. Saya sapa kembali, apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes,
Yes, itu gerakan orang qanaah, Bu. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Luar biasa, itu bentuk rasa syukur kita. Allahu Akbar, masih kalimat Allah yang kita kumandangkan. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pagi hari ini kita memberikan motivasi kepada kita ya. Masih sebelum saya tutup, karena kemarin saya punya janji dan nanti kita. Insya Allah. Alhamdulillah ini ada yang kemarin masih ingat pesan dari Pak Ustaz Nur. Terus ada yang menulis tidak bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini ada yang kirim satu. Artinya ngaji kemarin itu ada yang menangkap dan ditulis di catatan. Kemarin diajarkan bagaimana niat kita membaca doa sebelum berangkat ngaji, sebelum berangkat ngaji ya, seperti itu. Ini adalah satu, nanti yang lain, termasuk pada hari ini saya kira namanya sudah dicatat di review nanti dibilang kepada kami. Kebetulan yang kumpul hanya satu, makanya voucher ya hanya satu yang saya berikan. Sebenarnya saya ada 4 pada hari ini. Ini yang mendapatkan voucher langsung saya bacakan, mungkin yang lain saya berikan kesempatan ya. Ini yang mengirim Bapak Nur Hidayat, ada nggak hari ini? Udah pulang? Wah, ini belum rezekinya. Jadi kalau itu masih ada, ini nilainya 25.000. Oh ada, benar Pak? Jadi nanti minggu depan masih ada lagi motornya untuk Bapak. Ambilkan Nabi minum Abi nih. Motornya nilainya 25.000 untuk berada di toko. Hah? Iya. Ini yang dilakukan Bapak Nur Hidayat. Saya kira itu dari kami. Bagaimana Pak Masih ditutup langsung? Untuk itu memberikan waktu, terima kasih pada semuanya. Monggo kita beri aja Bapak yang ini dengan Bapak Alhamdulillah. Untuk Pak Nur, monggo prosesnya bisa terus belanja di tokomu sudah buka, nilainya 25.000 rupiah. Terima kasih Pak Nur ya.